Pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa ya anak-anak Cina dikenal rajin, pinter, bahkan bisa menguasai pelajaran super sulit sejak usia muda? Padahal lingkungan mereka penuh tekanan, saingannya ketat, dan ekspektasi keluarganya tinggi. Tapi anehnya, mereka tetap bisa unggul, bahkan mendominasi olimpiade matematika, sains, sampai teknologi global. Ada rahasia besar di balik cara belajar mereka yang bisa jadi sangat berbeda dari yang biasa kita lakukan. Dan beberapa di antaranya mungkin akan mengubah cara kamu belajar selamanya. Salah satunya adalah mereka tidak percaya pada bakat. Dan percaya atau tidak, belajar sambil main dianggap kurang ajar dalam budaya mereka. Penasaran seperti apa pola belajarnya? Let's begin. Are you ready? Gas saja bro! Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan bongkar tuntas 5 prinsip belajar orang Cina yang bisa kamu adaptasi agar bisa lebih fokus, lebih disiplin, dan jauh lebih efektif. Simak sampai habis ya. Yang pertama, belajar adalah kewajiban moral, bukan sekedar kewajiban akademik. Dalam budaya Tionghoa, belajar dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada keluarga dan leluhur. Kalau di tempat lain, belajar itu buat nilai atau karir. Di Cina, belajar adalah kehormatan. Anak yang tekun dianggap membawa nama baik keluarga. Bahkan harga diri orang tua bergantung pada prestasi anaknya. Itulah kenapa semangat belajar mereka bukan cuma dari guru atau sekolah, tapi dari rasa tanggung jawab batin yang kuat. Mereka nggak butuh dimotivasi tiap hari, karena sejak kecil mereka sudah ditanamkan bahwa belajar itu bentuk bakti. Yang kedua, sistem belajar intensif dan terstruktur. Mayoritas pelajar di Cina mengikuti jadwal belajar yang sangat padat. Bayangkan, setelah sekolah mereka ikut les malam, biasa disebut pusipan di Taiwan atau cram school di Tiongkok daratan. Lalu belajar mandiri hingga larut malam. Setiap jam mereka diatur, bahkan hari libur pun kadang tetap diisi latihan soal. Bukan karena dipaksa ya, tapi karena mereka percaya bahwa waktu adalah aset yang tak bisa diulang. Yang ketiga, pola repetisi yang brutal tapi efektif. Satu karakter Hangzhou bisa ditulis puluhan bahkan ratusan kali oleh murid SD. Metode mereka bukan menghafal cepat, tapi melatih ingatan otot dan visual secara terus-menerus. Ini membuat hasil belajar mereka tahan lama, bahkan otomatis keluar saat dibutuhkan. Inilah sebab kenapa murid Cina bisa mengingat banyak hal detail tanpa harus terlihat ngoyo, karena latihannya memang gila-gilaan. Yang keempat, persaingan dianggap bagian dari latihan mental. Dalam sistem pendidikan Cina, kompetisi adalah budaya sehat, bukan tekanan. Anak-anak dibiasakan bersaing sejak usia dini, dari ranking kelas sampai lomba akademik. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk melatih daya juang. Mereka diajari bahwa kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan belajar. Banyak keluarga justru merayakan ranking 5 besar, seperti merayakan ulang tahun, karena dianggap hasil kerja keras yang membanggakan. Yang kelima, mengajarkan orang lain sama dengan cara belajar tertinggi. Dalam filosofi Konfusius, jika kamu ingin benar-benar menguasai sesuatu, ajarkan itu ke orang lain. Nah, orang Cina sangat menganggap prinsip ini. Di sekolah, murid terbaik sering diminta mengajarkan ulang pelajaran ke temannya. Hasilnya, pemahaman mereka semakin kuat, kemampuan berbicara berkembang, dan leadership skill ikut terlatih. Bahkan, dalam budaya kerja mereka, konsep mentoring dianggap alat belajar yang paling efektif. Dari kelima poin ini, kita bisa simpulkan, belajar itu bukan cuma soal pintar, tapi soal mindset dan budaya. Kalau kamu terapkan cara belajar orang Cina, repetisi, disiplin, tanggung jawab, dan kompetisi sehat, hasilmu bisa jauh lebih maksimal. Coba pelan-pelan ubah cara belajar kamu dan lihat perubahan besar yang akan terjadi. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya!